Ketika ini ditolak Mas Hendra, terjadilah sumbatan energi Mas Hendra. Ketika ditolak, terjadilah sumbatan. Nah, sumbatan inilah yang menimbulkan hal-hal lain berupa jodoh mungkin, berupa keuangan mungkin, berupa kesehatan mungkin. Orang ada yang mengganjal Mas, ada yang menghalangi. Ya dia nggak bisa masuk. Bisa nggak rasa yang pada saat Anda dapetin itu dijaga dari mulai sekarang sampai itu nanti terjadi? Bersyukur bahagia, rasakan itu udah ada, bersyukur bahagia. Itu yang membuat dia datang dalam realita kamu. Indikator bahwa tabungan semesta itu udah mulai cair atau cair itu apa sih sebenarnya? Hampir setiap hari itu kan menerima pujian-pujian yang tak terhingga, itu kan nggak gampang ya. Makanya aku juga selalu berdoa mudah-mudahan Teh Feby tetap rendah hati, tetap kuat dengan pujian-pujian itu, tetap kosong gitu ya. Ini luar biasa ya Teh Feby, puji syukur kita bisa kenal sama beliau ya teman-teman. Baik Teh, sesi rilis yang ada di Abundant Revolution itu kan kaitannya sama luka batin ya Teh ya, sama bagasi emosi gitu ya. Nah, dalam perjalanan menciptakan sebuah realitas yang baru, seberapa penting ini peran luka batin di masa kecil gitu Teh, yang belum selesai dalam membentuk energi uang gitu. Jadi dalam membentuk energi uang seseorang di hari ini kaitannya dengan luka batin yang belum selesai itu gimana sih sebenarnya? Mas Hendra, sangat penting. Bahkan di Abundant Revolution itu jadi PR nomor 1 Mas, untuk descending love. Orang-orang yang menyakiti kita merasa dizolimi seseorang, itu justru yang pertama harus diberesin. Karena kan itu yang melimitasi. Di Abundant Revolution itu kan diterangkan bahwa siapakah kamu? Kamu adalah percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Ketika kamu adalah itu, mungkin nggak kamu sebagai percikan rohnya yang tanpa batas dan berkelimpahan, kamu adalah bagian dari energi tanpa batas. Mungkin nggak Mas masih nyimpen kesal, dendam? Itu energi murni loh. Kamu tuh energi murni. Yang murni ini mungkin nggak nempel-nempel sebel, kesel, cemas. Itulah energi yang nggak pernah kita tahu ya zaman-zaman dulu gitu ya, masa kecil kita atau saat ini, yang selalu kita pegangin. Aku kesel sama dia, nggak bisa aku maafin, ini pokoknya ini nggak bisa aku maafin seumur hidup. Nah itu kan megangin terus artinya kelimpahan kamu, sejatinya kamu yang murni tanpa batas itu ada yang nggak murni, itu ada kemarahan, kesedihan. Izinkan dimurnikan lagi dengan rilis gitu. Sadari bahwa sejatinya kamu tuh mau muncul. Cerita Lupin itu sebenarnya adalah cerita di mana energi ini mau terurai. Izinkan untuk ngalir, izinkan untuk terurai, izinkan si energi ini tuh kembali ke cinta murni tanpa batas. Jangan disumbat, jangan dihalangin dia mengalir. Ketika ini ditolak Mas Hendra, terjadilah sumbatan energi Mas Hendra. Ketika ditolak, terjadilah sumbatan. Nah, sumbatan inilah yang menimbulkan hal-hal lain berupa jodoh mungkin, berupa keuangan mungkin, berupa kesehatan mungkin. Orang ada yang mengganjal Mas, ada yang menghalangi. Ya dia nggak bisa masuk, dia akan terus muter, Mas. Akan muter terus looping. Sampai pada satu titik dia lelah, dia capek, dan dia nyari kesadaran. Nyari kelas gitu untuk gimana caranya ya ngebantu membebaskan. Ada cerita luar biasa sih Mas, kemarin ada kelas private Mas, ada kelas private, satu orang yang menginspirasi sih kalau buat aku pribadi gitu. Nah di satu sisi saat itu kehidupan dia dan kehidupan keluarganya itu udah selesai secara ekonomi dan lain-lain, tapi dia unhappy, nggak bahagia gitu. Ada sesuatu yang dia belum lepasin. Dia ikut private itu dedikasi utamanya itu pengen bahagia, pengen terbebas dari kekesalan, kemarahan yang mendalam gitu. Dan itu dia nggak bisa temukan dari judul-judul yang lain. Sampai pada akhirnya terjadi sama dia adalah tidak bisa tidur selama 2 bulan. Tidak bisa tidur selama 2 bulan. Dia mencari begitu banyak jalan rilis ke sana ke sini sampai dalam negeri, luar negeri, itu nggak, kata dia nggak bisa.
sampai pada akhirnya ikut private. Kita masuk sesi bab 1, siapakah dirimu. Di situ dia udah mulai terang tuh di sisi siapa dirimu. Lalu masuk bab 2, bagaimana cara kerja hukum semesta, dia udah mulai senyum. Tadinya 227 nggak bisa tuh mas senyum. Masuk sesi rilis, dia bilang plong. Akhirnya sampai di rumah, besoknya dia bilang, makasih ya materinya, aku bisa tidur nyenyak. Itu luar biasa sih Mas Hendra. Jadi kalau pertanyaannya tadi seberapa mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Kamu harus menolong diri kamu sendiri untuk membebaskan itu. Jadi rilis itu yang dicari adalah kebebasan akan kemelekatan emosi-emosi ini, bebaskan dan carilah kebahagiaan dari dalam. Di titik kamu udah dapatkan dua ini, kebebasan dan kebahagiaan, itu lain-lainnya itu nanti datang sendiri mas, effortless. Yaitu jodoh, yaitu finansial, yaitu kesehatan, itu datang dengan sendirinya. Gitu mas. Mas Hendra di mute. Itunya di mute. Oke, Teh. Ya, sorry. Ngomong-ngomong soal keberlimpahan, Teh. Mungkin nggak sih, Teh, seseorang itu bisa hidup berkelimpahan tanpa memiliki sebuah kesempatan untuk punya uang yang banyak gitu. Jadi, gimana ya? Maksudnya tuh dia tetap merasa cukup secara jiwa gitu. Itu kalau dalam perspektifnya Teh Feby itu gimana gitu? Jadi dia mendapatkan keberlimpahannya itu dalam bentuk tidak soal materi gitu. Gimana Teh? Mungkin gitu? Mungkin aja sih Mas Hendra, karena sebenarnya ukurannya kan di dalam. Tapi gini loh Mas Hendra, kalau yang aku rasakan ya, dan yang bisa aku lihat secara gambaran global, kalau kamu udah selesai sama diri kamu udah ketemu kelimpahan yang ada di dalam dan kamu lifestyle kamu rilis, kamu bersyukur. Pengalaman aku sih itu banjir dengan sendirinya ya mas, maksudnya semuanya tuh udah kayak diurusin gitu sama Allah. Rumah diurusin, mobil diurusin, duit diurusin, suami, anak, itu kayak itu kayak effortless dengan sendiri itu mas. Jadi indikator paling utamanya itu cerita udah selesai ketika semua faktor di dalam hidupmu tuh rapi, beres, indah gitu mas. Jadi menurutku kayaknya kalau dia cuma bahagia di dalam tapi dia rumah masih kontrak, bahagia di dalam tapi nggak punya kendaraan, bahagia di dalam tapi anak kurang, kayaknya itu belum deh mas. Menurut aku kelimpahan yang Allah kasih itu udah kompleks. Dia akan pada akhirnya lengkap semuanya, karena ketika kelimpahan itu relate ya, si energi tubuh dia yang sejalan sama semesta, itu nanti semuanya diberesin, jodoh, uang, rezeki, anak, kesehatan, itu akan berjalan dengan sangat indah gitu mas. Kalau aku lihat sih seperti itu, indikator kurang lebihnya juga seperti itu. Jadi kalau seandainya aku udah bahagia, tapi ternyata rumahnya masih ngontrak, masih ada PR mas itu. Masih ada yang belum selesai, artinya itu mas. Mute lagi mas Hendra. Mas Hendra mute lagi. Oke. Sambil nunggu Mas Hendra, Amanda mau tanya ya. Boleh saya. Sambung. Nah tadi kan Teteh selalu bilang kalau habis quantum jam itu dilepasin. Padahal kan dalam diary rutin tuh kan setiap hari atau 5 menit sebelum tidur tuh bikin video. Nah itu dibikin quantum jam. Nah itu dilepasin. Terus maksudnya tidak diingat-ingat lagi atau ketika melakukannya aja diingat habis itu lepas. Besoknya ngulang lagi atau gimana Teh? Nah itu yang masih pada bingung sih. Kebanyakan nanya-nanya itu quantum jam terus dilepasin tuh yang dilepasin apanya. Terus kalau misalkan mau ngulang lagi besoknya tuh boleh dengan goal yang sama terus menerus sampai itu kejadian akhirnya berganti atau gimana Teteh biasanya? Oke, terima kasih. Nah dari pengalaman aku, jadi intinya lepasin aja, gak usah nyangkut di pikiran caranya gimana ya, prosesnya gimana ya, berapa lama ya, lepasin aja yang gitu-gitunya gitu loh enggak. Tapi bahwa sebenarnya kita quantum gaming tuh udah ada enggak sekarang. Sebenarnya udah ada loh yang kita mau quantum gaming itu di semesta ini tuh udah ada.
mewujudkan yang udah ada kan masih di alam potensi ya. Iya. Nah, yang di alam potensi ini jadi realita, ini diwujudkannya dengan hati kita standby dalam energi berterima kasih, bersyukur, bahagia, terima kasih, bersyukur, bahagia gitu. Karena apa yang kita mau, itu frekuensinya di situ. Resonasinya di resonasi kebahagiaan, bersyukur, berkelimpahan, cukup, itu udah ada sekarang. Contoh aku quantum jam kemarin. Aku quantum jam sekali rasakan penuh dan itu udah ada, udah lepas itu udah gak aku pikirin orang udah ada kok sebenarnya lagi on the way gitu menuju realita. Sebenarnya udah ada, udah gak bisa dipikirin gitu. Sebenarnya quantum jam satu kali cukup. Nggak harus mengulang tiap hari dengan goal yang sama ketika itu belum kejadian ya. Ya, nggak harus mengulang tiap hari dengan pemahaman sudah ada saat ini yang aku mau tuh udah ada, udah on the way menuju ke aku. Pertanyaannya adalah menuju on the way ini gimana nih energi yang kita lepaskan frekuensinya harus sama yang kita mau. Contoh, Manda mau teh quantum gaming, Manda mau 100 juta per bulan atau 50 juta deh per bulan. Ketika Manda dapetin uang itu, Manda bahagia nggak? Bahagia kan? Bersyukur nggak dapetin itu? Bersyukur kan? Benar nggak? Bisa nggak rasa yang pada saat Manda dapetin itu dijaga dari mulai sekarang sampai itu nanti terjadi? Bersyukur bahagia, rasakan itu udah ada, bersyukur bahagia. Itu yang membuat dia datang dalam realita kamu. Karena frekuensinya sama. Ketika frekuensinya sama, frekuensi uang bulanan yang Manda mau itu sama, ya itu kayak dikasih jalan rel gitu loh untuk menuju ke alamat rumah kamu dan akhirnya terjadi pada kamu. Jadi yang paling penting dari semua ini adalah ketika udah quantum jam, menjaga rasa. Yang dilepaskan setiap harinya itu loh energi. Ya. Terima kasih. Kamu kan mau duit yang bikin kamu terima kasih. Nah, energinya itu disamain biar dia jadi kayak ada karpet merah gitu loh untuk masuk ke hidupku. Iya. Benar nggak? Oke. Iya. Dan itu misalnya cukup. Tapi kalau mau diulang, ya nggak apa-apa juga. Mau diulang terasa bahagia menerimanya nggak apa-apa juga. Tapi pertanyaannya tadi, apakah di selama itu kita nggak boleh marah? Apakah di selama perjalanan itu kita nggak bisa kesel? Apakah di selama perjalanan itu kita nggak boleh sedih? Ya boleh. Orang kehidupan ini dualitas. Kehidupan ini kan ini yang diterima. Cinta itu adalah kebahagiaan, kesedihan diterima. Itu cuma packaging doang. Aslinya kan netral sebenarnya. Tanpa batas. Packagingnya aja di dalam permen kebahagiaan, di dalam permen kesedihan. Itu nggak dua-dua ini diterima. Pada saat menunggu itu kita tetap selalu berterima kasih, bersyukur. Seperti slogan Abundant Revolution. Kebaikan realita. Yang penting respon hati kita selalu bersyukur dan berterima kasih. Oke, udah paham. Nggak apa, ya dirilis. Kita kan bukan emosi. Kita kan bukan itu. Kita kan berpikir yang tanpa batas. Di titik kita selalu standby dalam kelimpahan ya, energi kita beresonasi sama dengan energi yang kita mau, itu dia kayak karpet merah masuk ke kehidupan kita. Itu yang paling penting sebenarnya, bukan pertanyaan kapan ya. Yang aku mau datang, pertanyaannya kapan tubuh kamu beresonasi dalam resonasi yang sama seperti apa yang kamu mau. Kapan ya jodoh aku datang, pertanyaannya kapan tubuh kamu berfrekuensi dalam frekuensi yang sama seperti jodoh itu. Ketika jodoh datang kamu kan bahagia, senang. Itu resonasi jodoh. Tapi hari-hari kamu kenapa begini, kenapa begitu, kayaknya aku nggak layak, aduh ini gimana ya, beda sayang, frekuensinya dia nggak bisa datang. Karena alamatnya beda. Gambar nggak Manda? Iya, Teh. Oke, Teh Febri aku lanjutin ya. Iya, oke. Ada lagi Mbak Manda? Nggak, itu tadi mewakili pertanyaan mostly teman-teman gitu. Tentang quantum jam. Jadi sekarang ya, Teh, kembali ke pertanyaan saya tadi, Teh. Indikator bahwa tabungan semesta itu udah mulai cair atau cair itu apa sih sebenarnya? Indikatornya tuh rasanya tenang gitu Mas Hendra, nggak mikirin lagi
apa yang kita mau gitu. Indikatornya tuh jalanin apa-apa tuh lepas aja gitu. Oke. Jadi kalau tabungan semesta udah cukup tuh, kayaknya rasa hati tuh tiap hari cuma mau bilang makasih, Allah makasih, makasih, itu aja sih gitu. Jadi kayak rasa bahagia yang selalu ingin disampaikan nggak ada sebab gitu. Iya sih, masuk akal juga sih. Jadi kalau misalnya kebaikan kita itu ibaratnya udah di atas ambang batas gitu ya, akan banyak bonus-bonus kehidupan yang bisa kita terima, kita dapatkan yang kadang nggak masuk akal gitu. Begitu pula sebaliknya, ketika kemudian di bawah standar, ya hidup itu penuh apa ya, dikit-dikit apes gitu ya, punya uang sedikit ada aja kebutuhan dan lain sebagainya gitu. Itu kayaknya pelajaran dari dulu di waktu kita nyantri gitu juga diajarin kayak gitu sih. Jadi relate banget dengan apa yang disampaikan Teh Feby gitu. Tapi ngomong-ngomong Teh soal rezeki yang besar gitu Teh ya. Kenapa sih banyak orang itu justru takut menerima rezeki yang besar gitu? Apakah ada semacam karma bawah sadar yang membuat mereka tuh menolak keberlimpahan secara diem-diem gitu? Serius ini banyak banget loh. Itu aku termasuknya. Oh, itu jujur ya. Dong Manda. Lebih ke belief system masa kecil sih Mas. Belief system masa kecil. Jadi ada sebuah nilai-nilai mungkin yang oleh seseorang itu didengar, diterima gitu ya dari ring terdekatnya, harus hidup sederhana gitu kan. Itu lebih ke mindset itu sih. Tapi ketika tahu materi pertama Abundant Revolution, Mas Hendra udah itu pecah itu Mas. Oke. Judulnya udah tambah batas dan berkelimpahan udah pecah aja. Iya, teman-teman sekali lagi biar lebih konkret gitu ya, yang belum menjadi keluarga dari Abundant Revolution silakan nanti join kelas batch 14 tuh di tanggal 5 Juni, itu kelas online pendampingan 30 hari. Nanti di itu juga di kelas batch 14 juga ada materi copy data, teman-teman ya. Nah, terus yang di batch 13 tuh offline di tanggal 24, jadi pagi sampai siang, terus lanjut sore sampai malamnya kita reuni akbar. Forum istimewa offline bersama dengan Teh Feby dan semua kru Ngaji Roso dan tim Abundant Revolution akan berkumpul di sana. Kita akan pokoknya seru-seruan di sana ya Teh ya. Tadi kita habis koordinasi, kita siapkan semuanya buat teman-teman. Teh, satu pertanyaan terakhir sebelum nanti Mbak Manda akan juga mengelaborasi teman-teman yang join Zoom ya Teh ya. Apa sih peran tubuh itu dalam proses sebuah manifestasi Teh? Apakah tubuh itu menyimpan? Aduh, sinyalku kenapa lagi nih? Aman nggak? Dengar nggak suaraku? Aman ya? Aman Mas, aman. Oke. Apakah tubuh itu sebenarnya menyimpan sandi-sandi spiritual yang belum bisa kita pahami sebagai alat untuk menarik sebuah realitas Teh? Kira-kira? Ya. Tidak bisa dipungkiri memang tubuhlah yang menjembatani gitu. Tubuhlah yang menjadi wadah gitu, menjadi wadah tempat dia mengalir gitu. Tidak dipungkiri itu gitu. Jadi memang keberadaan tubuh ini sangatlah penting ya untuk kita pahami. Kita juga harus memahami bahwa yang penting itu bukan tubuh gitu. Yang penting adalah kesadaran ini. Yang penting adalah keberadaan ini. Jadi memang siklus kehidupan itu mengantarkan kita pada sebuah kesadaran. Jadi ketika tubuh itu misalnya tadi Mas Hendra bilang menyimpan sandi atau segala macam, sebenarnya nggak usah dipusingin titik itunya sih Mas Hendra. Ketika di titik saat ini ya kesadaran itu muncul untuk memahami kenapa ya hidupku kayak gini. Apakah harus seperti ini? Itu udah keren itu udah sebuah insight gitu untuk kembali ke sejatinya kamu yang murni tanpa batas dan berkelimpahan. Jadi nggak usah pusingin lagi masalah tubuh dan menyimpan apapun itu. Sadari aja bahwa ada yang tanpa batas dan ada yang melimitasi itu di saat ini. Ada yang jadi layer-layer emosi. Izinkan untuk diterima, izinkan disambut, diterima, dialirkan dan dilepaskan gitu Mas Hendra. Oke.
Oke Teh, ini aku penasaran lagi nih. Kalau misalnya seseorang itu merasa hidupnya stagnan, padahal banyak belajar ilmu-ilmu spiritual di mana-mana Teh. Itu tanda-tanda apa kira-kira? Apakah karena dia kurang begitu mencintai dirinya sendiri, atau kemudian ada faktor X yang lainnya Teh? Tanda-tanda pelarian Mas Hendra. Biasanya kalau ada masalah pelariannya itu dia pelatihan A. Ada masalah pelariannya pelatihan B. Pelariannya pelatihan C. Ada kok teman-teman alumni yang belajarnya udah sampai 20 pelatihan, Mas. Wih. Yang keren-keren dalam negeri, luar negeri. Ujung-ujungnya dia putus lepas emosinya. Sebenarnya yang paling penting itu bukannya belajar ini, belajar itu. Enggak, orang solusinya ada di dalam semudah nafas kok, Mas Hendra. Ya, akhirnya kalau teman-teman yang di YouTube ini nonton, nggak perlu sebenarnya ikut kelas Mas Hendra ngaji rosok. Nggak perlu, izinkan hening, izinkan sadari semua apa yang kamu rasakan, apa yang kamu sensasi tubuh kamu, izinkan terima, sadari, alirkan, lepaskan. Tapi juga itu akan apa ya, loopingan-loopingan itu atau kehidupan itu tuh akan selesai semua. Semua masalahnya memang kita butuh teman, Mas Hendra. Teman bertumbuh, teman untuk sharing, teman untuk diskusi. Nah itulah ngaji Rosso dan Bandan Revolution dibutuhkan. Oke, luar biasa ya. Ngobrol dan lain-lainnya, disitulah fungsi ngaji Rosso. Tapi kan nggak usah khawatir. Diajarin quantum game. Diajarin quantum game di YouTube ngaji Rosso kan cerita tentang quantum game banyak. Praktekin aja quantum game, rasakan sudah menerimanya, ajak 5 panca indera bersensasi, kasih rasa bahagia, bayangkan sudah terima angka 10 juta kah, 5 juta kah, nanti kalau udah dapet ya udah daftar kelas ngaji Rosso, kan gitu Mas, gampang banget. Kita nyediain solusinya untuk ikut kelas. Jadi memang dibutuhkan teman untuk sama-sama saling bertumbuh, Mas Hendra. Oke, luar biasa. Sekarang Mbak Manda mungkin mau dimulai dari mana ya? Sekali lagi sampai ketemu ya teman-teman semuanya, alumni nanti kita di tanggal 24 Mei ya Teh ya. Yes, Kita di Hotel Holiday Inn teman-teman ya. Yes. Dan nanti akan ada acara reuni akbar. Ketemu teman-teman Mas Hendra, nggak sabar nih aku. Mbak Manda monggo, Mbak Manda.